Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gua mau ngebahas soal isu-isu yang cukup rame, yaitu soal pencapresan tentunya karena ada Gelas Safari 24, yaitu tentang dosa-dosa masa lalu. Ya, kenapa dosa-dosa masa lalu ini menjadi sebuah isu dan perbincangan yang penting ketika jelang sebuah kontestasi politik gitu. Karena ini berbagai macam manuver dari berbagai macam kelompok itu sedang berupaya untuk melakukan upaya untuk menghalangi pencapresan gitu. Terutama untuk orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan yang besar, dukungan publik yang sangat besar dalam pencalonan, itu sangat berpotensi tersangkut kepada masalah dosa-dosa masa lalu. Nggak hanya di Indonesia ya, tapi juga ada di berbagai macam negara. Kayak di Inggris, salah satu calon menterinya itu pernah dulu pas mau pencalonan, isu dia dulu pernah menggunakan narkoba muncul gitu. Jadi pencalonannya jadi gagal karena isu tersebut ternyata membuat dia mentalitasnya terganggu gitu. Nah memang terkadang menurut gua isu-isu hukum ini tidak secara langsung mempengaruhi elektabilitas ataupun dukungan politik terhadap si kandidat. Ya mungkin lu tahu sendiri di banyak pilkada misalnya, contohnya banyak orang-orang yang bahkan sudah masuk penjara tersangkut masalah hukum, masalah korupsi, itu masih bisa memenangkan pemilu. Atau dia baru dilantik seminggu kemudian langsung masuk ke bui. Banyak banget. Jadi memang urusan-urusan hukum itu seringkali tidak serta-merta berpengaruh terhadap dukungan yang dimiliki oleh seorang figur atau seorang tokoh politik gitu. Namun masalah-masalah hukum ini kerap kali itu menjadi pengganggu ya, menjadi gangguan bagi kandidat-kandidat yang ingin mencalonkan diri, kandidat-kandidat yang ingin menjalankan kampanye gitu, dan juga mengganggu orang-orang sekitar kandidat yang mana mereka harusnya memberikan dukungan yang optimal terhadap pencalonan si kandidat gitu. Kalau di daerah itu banyak, misalnya bupatinya ingin mencalonkan, terus ada kadis tertentu yang dianggap dekat dan memberikan financial support terhadap si calon kepala daerah ini. Kemudian setiap minggu dipanggil kejaksaan gitu kadisnya ini, sehingga apa? Sehingga financial support itu tidak bisa diberikan kepada kandidat secara optimal karena takutnya itu uang-uang tersebut yang diberikan kepada kandidat yang akan bertarung ini disangkut atau dihubung-hubungkan dengan kasus hukum yang mana dia sedang terjerat saat itu gitu. Misalnya gue contohkan kasusnya Pak Ahok gitu, misalnya waktu pilkada 2017 gitu. Gue sih nggak yakin kasus hukum waktu itu penistaan agama yang Pak Ahok terjerat itu serta-merta menghilangkan atau mengurangi antusiasme pendukungnya kepada Pak Ahok gitu. Bahkan menurut gua pendukung-pendukungnya Pak Ahok menjadi semakin militan, semakin kuat gitu ya, semakin solid ketika kasus itu dituduhkan kepada Pak Ahok. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika Pak Ahok harus berkampanye, ketenangannya, terus perhitungan-perhitungan politiknya itu akan sangat terganggu dengan pemanggilan-pemanggilan atau pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama proses kasusnya itu diperkarakan gitu. Makanya di dalam pemilu 2024 nanti kita nggak tahu nih, beberapa kandidat itu merupakan pejabat-pejabat lama. Orang-orang yang sudah memegang jabatan-jabatan politik strategis dalam waktu yang lama. Pak Anies misalnya pernah jadi Menteri Pendidikan,
dan kebudayaan, terus jadi gubernur DKI, ya menang ini. Beliau menyelesaikan 1 periode di DKI dengan berbagai macam masalahnya. Pak Ganjar juga begitu. Pak Ganjar itu merupakan seorang kepala daerah yang dulunya adalah seorang anggota legislatif gitu. Jadi dalam waktu yang lama jadi pejabat. Kalau pemilu sebelumnya, ya Pak Prabowo kan nggak pernah jadi pejabat publik gitu. Jadi kemungkinan besar kasus hukumnya nggak ada. Tapi di 2014 Pak Prabowo dikaitkan dengan dosa masa lalu soal human rights gitu, yang mana itu juga belum dilakukan sebuah proses peradilan yang fair dan terbuka juga gitu. Dan itu menjadi isu yang dianggap sebagai dosa masa lalunya Pak Prabowo gitu. Nah tetapi karena jabatan publik di konteks sipilnya tidak banyak, sehingga isu-isu hukum itu agak sulit diarahkan kepada Pak Prabowo gitu. Tapi kalau di 2024 ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Jokowi gitu, Pak Anies gitu. Ini adalah 2 orang yang punya rekor panjang di pemerintahan gitu. Ya, at least Pak Anies sudah 2 kali jadi pejabat publik dan Pak Ganjar udah dari DPR dan gubernur udah mau periode kedua juga. Nah, disinilah yang menjadi sebuah dilema gitu ya. Bagaimana dosa-dosa masa lalu mereka, ya baik itu yang memiliki bukti atau tidak memiliki bukti, itu bisa saja digunakan untuk melakukan tekanan gitu terhadap aktivitas politik mereka di jelang 2024 nanti gitu. Kita nggak tahu nih bagaimana misalnya, karena 2023 udah tahun politik gitu, itu akan digunakan untuk mengganggu, itu sangat mungkin gitu ya. Mengganggu dalam artian memang mungkin ada bukti yang ingin di follow up atau ingin dijadikan saksi. Orang datang ke KPK itu udah keringat dingin mau dia salah mau enggak ya. Gue sebagai orang yang pernah datang ke KPK, yang pernah masuk di ruangan di KPK gitu, walaupun kasusnya bukan kasus gue sendiri juga ketakutan gitu, apalagi kasus itu dihubung-hubungkan dengan seorang pejabat publik atau seorang figur gitu. Nah ini misalnya kayak Pak Anies ada isu soal Formula E yang masuk ke KPK, terus ada isu tanah juga di DKI ya. Ini bukan Pak Aniesnya, maksud gue di pemerintahan lingkungan DKI Jakarta gitu. Ada 2 itu minimal yang sempat dihebohkan, tanah yang di Jakarta Timur sama Formula E. Nah terus Pak Ganjar sebagai legislator di persidangan dulu sempat beradu argumen dengan pihaknya Setia Novanto bahwa Pak Ganjar menerima kata pihaknya Setnov, tapi Pak Ganjar membantah itu dengan sangat clear juga gitu. Nah namun apabila nanti di 2024 ada sebuah posisi-posisi politik tertentu yang tidak saling menguntungkan gitu ya di antara 2 tokoh ini misalnya, itu bisa aja instrumen-instrumen hukum ini dipakai gitu. Dipakai untuk melakukan tekanan, dipakai untuk melakukan gangguan terhadap aktivitas politik gitu. Jadi menurut gua supaya pemilu 2024 itu berjalan dengan fair, dengan adil gitu, bagaimana caranya semua pihak di pemerintahan gitu itu melakukan sebuah verifikasi mungkin kepada tokoh-tokoh yang ingin berpotensi gitu untuk pencalonan gitu di 2024. Mungkin mereka dilakukan screening atau apapun gitu ya yang membuat bahwa status mereka ketika bertarung gitu nantinya atau jelang pertarungan itu memang sudah clean gitu. Memang mereka sudah clean, memang kasusnya nggak bisa diangkat-angkat lagi, memang kasusnya tidak bisa digunakan untuk mengganggu aktivitas politik mereka gitu, biar pertarungannya berjalan setara dan berjalan fair gitu. Ini
Ini juga dulu pernah gue bikin konten yang laporannya Pak Adi Masardi kepada KPK, nama-nama yang disebut ada nama Ahok, ada nama Ganjar, ada namanya Pak Pak Anies juga untuk diperiksa gitu ya, agar di tahun politik isu ini tidak menjadi sebuah senjata bagi pihak-pihak tertentu untuk menghalangi seseorang di dalam proses pencalonan. Itu menurut gue sebuah terobosan yang sangat baik gitu, tapi follow up-nya sampai hari ini kita nggak lihat gitu ya, bagaimana nantinya mungkin saja dengan situasi kayak begini, ini ada dua calon kuat gitu, Pak Ganjar dan Pak Anies, walaupun belum ada yang resmi dicalonkan, tapi secara elektabilitas dua-duanya sangat kuat, itu bisa diganggu pakai kasus-kasus hukum gitu, karena memang keduanya lama menjadi pejabat publik. Nah inilah yang perlu dicari gitu formulanya antara pemerintah, KPK, kejaksaan dan juga pihak KPU atau Bawaslu gitu. Perlu sebuah langkah terobosan gitu. Bagaimana caranya agar tidak ada upaya kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk mengganggu kandidat-kandidat yang akan bertarung ini gitu. Atau upaya orang yang berkuasa lah. Kalau kekuasaan kesannya Pak Jokowi, enggak, maksud gue bukan Pak Jokowi tapi orang-orang yang berkuasa gitu, untuk yang bisa melakukan dorongan terhadap proses hukum itu untuk mengganggu dua kandidat ini gitu. Nah menurut gue sih itu yang menjadi problem sekarang gitu. Jangan sampai kandidat capres kita ketika pertarungan itu dikriminalisasi. Itu akan menimbulkan mudarat atau social unrest yang sangat berdampak negatif bagi persatuan Indonesia, di mana pesta demokrasi ini kita harapkan sebagai sebuah upaya untuk mencari kepemimpinan yang terbaik, mencari ide yang terbaik, pertarungan ide, pertarungan gagasan, tiba-tiba ada sebuah proses hukum yang mengganggu, itu akan berdampak buruk bagi keutuhan masyarakat kita. Mungkin akan ada yang menikmati, tapi gue sangat tidak bisa terima gitu dengan apabila situasi itu terjadi gitu, dan ini sangat memalukan juga bagi proses demokrasi kita. Jadi menurut gua perlu ada upaya dari semua stakeholders bidang hukum ini ya untuk memberikan sejenis pembersihan atau pemeriksaan legal check up secara menyeluruh gitu bagi kandidat-kandidat ini, sehingga isu hukum tidak lagi ada yang bisa menggunakan isu hukum gitu. Tidak lagi ada yang bisa menggunakan isu hukum untuk mengganggu satu kandidat tertentu gitu. Jadi semuanya pertarungan menjadi sangat fair. Ya kalau memang ada kekurangan atau memang ada persoalan yang belum clear, di-clearin dari sekarang gitu. Misalnya kayak kemarin kan soal Pak Ganjar dibilang bahwa buktinya tidak cukup gitu. Di Pak Anies juga ini cuma pelanggaran administrasi gitu misalnya. Tapi ini dua-duanya sangat potensi untuk digunakan sebagai pukulan gitu. Sebagai alat untuk memukul, dan itu tentunya kita tidak inginkan gitu. Ya butuh sebuah inovasi untuk melakukan pembersihan tadi menurut gua, agar pertarungan berjalan dengan baik dan kita bisa melihat calon-calon terbaik dan juga ikut terlibat dalam perdebatan ide dan gagasan yang substantif gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Ngomong Sendiri berikutnya.